Kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Syukur bagimu Tuhan. Say, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Here with me. I know that you can do anything. Say, through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Say nothing is impossible. Through you blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tiada yang mustahil Tuhan bagi Engkau. Sungguh kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh Jesus. Say I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Oh deep down I know that you're here with me. Here with me. I know that you can do anything. Say through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Ya Lord, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami berdiri atas iman kami Tuhan, sebab kami punya Engkau. We believe in you Jesus. Say, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. And through you I can do anything. Mari jemaat katakan, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Say nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Oh, I believe, and I believe in you. I believe in you. Say, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Hallelujah, Jesus. We believe in you, God. Hallelujah, Jesus. Halo guys, selamat pagi. Welcome back to ENZ. Ya, apa kabar adik-adik semuanya? Pastinya luar biasa dong. Gak kerasa 1 minggu sudah berlalu. Kalau minggu lalu Kak Kayla bagikan sesuatu yang luar biasa, minggu ini Kakak Yohanes akan membagikan sesuatu yang luar biasa yang adik-adik tunggu. Nah, tapi ingat sebelum itu, tetap untuk hidup sehat dan hidup bersih, sering cuci tangan, menggunakan masker saat berpergian, melakukan social distancing di tempat yang ramai, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah pemerintah anjurkan. Nah, mari kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1. Ya, kita akan mulai sharing hari ini yang akan kakak bagikan. Tapi sebelum itu pastikan adik-adik sudah mandi, pastinya dong. Sudah rapi, sudah siap untuk mendengar
firman Tuhan yang luar biasa. Dan Kak Yohanes percaya adik-adik sekarang tidak sedang rebahan atau tidak sedang sambil makan, tapi sedang fokus mendengarkan sesuatu yang luar biasa. Oke? Daripada itu, mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat merasakan berkat Engkau yang luar biasa. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengar suatu firman yang luar biasa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mendengar Tuhan, sehingga hal ini menjadi berkat dan menjadi nilai-nilai Tuhan yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ambassador of God. Wih, Ambassador of God. Wow, apa itu ya? Ambassador of God. Coba kita lihat dari kata-katanya. Ambassador. Kira-kira ada nggak yang tahu apa arti ambassador? Apa ya? Ya, ambassador itu adalah duta besar. Duta besar. Duta besar. Duta besar itu apa sih? Dan dia ngapain sebenarnya? Nah, duta besar, apa sih yang bisa kita identik dengan kata duta besar? Ya, duta besar negara. Biasa dia bilang duta besar Jepang, duta besar Indonesia untuk negara A, duta besar Indonesia di negara B. Nah, seperti itu. Nah, jadi duta besar ini adalah perwakilan untuk mewakili sesuatu. Nah, coba kita lihat ini bendera-benderanya. Banyak banget kan? Ya, banyak banget bendera-bendera ini. Nah, dari sekian banyak bendera ini ada duta besar masing-masing. Bayangkan, seseorang atau kelompok mewakili suatu negara yang besar untuk menjadi kepercayaan atau duta besar. Lalu apa sih biasanya yang dilakukan oleh duta besar? Nah, coba kita lihat ini. Duta besar itu ngapain? Nah, biasanya mereka itu yang menjadi perwakilan. Dan kalau udah jadi perwakilan, mereka itu yang biasa menjadi yang dipercayai. Dan tentunya, kalau dipercayai, mereka yang diberikan tanggung jawab untuk mewakili sesuatu yang besar tersebut. Lalu kita juga ambasador, adik-adik. Kita semua adalah ambasador. Tapi ambasador apa? Kita semua adalah ambasadornya Tuhan. Kok bisa, Kak? Iya. Ketika Yesus Kristus Tuhan kita mati di kayu salib, Dia menebus hidup kita. Dia menebus dosa kita. Sehingga daripada itu, hidup kita seluruhnya menjadi milik Dia. Dialah yang berkuasa dan menjadi kontrol atas hidup kita. Karena Dia telah membayar hidup kita dengan darahnya yang mahal. Nah, karena hidup kita telah menjadi miliknya, itu mengapa kita menjadi kepemilikan Tuhan dan kita menjadi duta besar Tuhan di bumi. Lalu, berikutnya adalah what's next. Ketika kita tahu kalau kita adalah miliknya Tuhan dan kita menjadi ambasadornya di bumi, pertanyaan berikutnya adalah apa selanjutnya yang kita akan lakukan setelah mendengar ini? Ya, hal yang pasti yang perlu kita ketahui adalah kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Ada satu cerita yang luar biasa di Alkitab. Cerita ini dari Markus 14 ayat 3 dan 9. Nah, saat itu ada seorang wanita yang datang kepada Tuhan dan dia meminyaki kepala Tuhan kita Yesus Kristus dengan minyak narwastu. Nah, minyak narwastu ini saat itu harganya 300 dinar. Dan murid-muridnya dan orang-orang di sekitar yang melihat itu, mereka memarahi wanita itu. Kenapa sih kamu mahal-mahal mengeluarkan minyak narwastu itu untuk meminyaki kepala Tuhan? Kenapa nggak dijual aja minyaknya? Habis itu kan bisa bantu orang miskin. Nah, di sini Tuhan menegur mereka.
Bagaimana Tuhan mengatakan bahwa sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan harus diberikan secara luar biasa. Nah, tahu nggak adik-adik? Kalau ternyata harga minyak itu adalah 300 dinar. 300 dinar itu pada saat itu 1 dinar aja bisa kasih upah seseorang bekerja selama sebulan. Bayangin, sebulan. Dan itu 1 dinar itu bisa beli 1 ekor domba. Jadi bayangin adik-adik, kita bisa punya 300 ekor domba hanya karena minyak tersebut terlalu mahal. Nah, itu kenapa orang-orang tersebut marah sama wanita itu. Tetapi wanita itu tetap pada pendiriannya untuk memberikan apa yang dia miliki untuk Tuhan, apa yang berharga untuk dia. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari cerita wanita tadi? Nah, yang pertama adalah berikanlah kepada Tuhan apa yang paling berharga bagi kita. Nah, seperti tadi wanita tadi, dia memberikan yang berharga kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang berharga bagi hidup kita? Yang pertama adalah uang kita. Nah, adik-adik, bagaimana kita mengatur uang kita? Apakah sudah benar? Apakah uang kita dipakai untuk memuliakan Tuhan atau memuaskan keinginan kita? Nah, lalu apakah kita sudah mengaturnya dengan baik? Apakah kita boros? Atau apakah kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan dengan uang kita? Apakah dengan uang kita ada orang lain yang bisa diberkati? Lalu yang kedua adalah hidup kita. Yang berharga dalam hidup kita tentu hidup kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memberikan yang terbaik, memberikan yang berharga itu hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai bait Tuhan, sebagai kepunyaannya? Nah, yang harus kita pelajari adalah bahwa kita perlu memberikan itu yang dengan yang terbaik pada Tuhan, memberikan uang kita, memberikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita kelola yang terbaik untuk Tuhan. Nah, yang kedua adalah bagikan nilai-nilai berharga kepada siapa saja di sekitar kita. Seperti cerita wanita tadi yang dia meminyaki kepala Yesus dan dimarahi orang-orang. Kenapa orang-orang tersebut bisa melakukan seperti itu? Karena mereka belum mengerti kebenarannya. Karena mereka belum mengetahui kebenarannya. Itu kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, kita sebagai ambasadornya untuk memberitakan hal-hal yang benar kepada teman-teman kita yang belum mengetahuinya, atau kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengetahui kebenaran firman. Nah, coba lihat ini. Ini adalah firman Tuhan. Nah, hal inilah yang perlu kita bagikan kepada teman-teman kita di sekitar kita. Karena sumber hal yang berharga, sumber kebenaran, nilai-nilai yang berharga adalah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sejauh ini bagaimana? Apakah kita mulai belajar sesuatu? Apakah kita telah mempersiapkan diri yang terbaik? Apakah kita sudah menjadi ambasador Tuhan? Apakah kita sudah melakukan tugas kita yang baik? Waktunya huddle times. Apakah kita sudah memuliakan Tuhan melalui hidup kita? Lalu kedua, apakah kita siap membagikan nilai-nilai berharga kepada orang-orang di sekitar kita yang belum tahu kebenaran? Dan ketiga, apa yang akan kamu lakukan setelah mendengar firman ini? Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami belajar hal yang baru pagi ini, untuk kami mengerti bahwa kami adalah duta besar kerajaan Engkau. Kami mewakili Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami Tuhan mau memakai hidup kami secara luar biasa. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Bahkan kami mau membagikan nilai-nilai berharga kepada orang-orang yang belum mengerti kebenaran di sekitar kami. Pakai kami Tuhan
agar kami menjadi alat Engkau Tuhan untuk memberitakan hal yang luar biasa di sekitar kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik dan sampai jumpa di INZ minggu depan.